Buatlah aturan yang lebih lunak. Misalnya, bagi yang sudah vaksin 2 kali, tak perlu PCR lagi. Yang baru vaksin pertama, cukup tes antigen saja. Wajib PCR hanya diberlakukan kepada mereka yang tidak mau vaksin. It's fair enough. Halo Indonesia, salam NKRI. Sebelum negara tercinta didera pandemi COVID-19, dalam setahun di saat ada budget, saya bisa 2-3 kali ke Bali. Ambil cuti Jumat dan Senin. Berangkatnya Jumat subuh, pulangnya Senin malam. Saya memang suka Pulau Bali. Entah kenapa, pulau yang eksotik ini selalu membuat saya selalu ingin ke sana. Namun setelah pandemi COVID-19, praktis selama 2 tahun ini, saya hanya sekali saja menginjak kaki di Pulau Dewata itu. Pasalnya, berbagai aturan ketat yang diberlakukan pemerintah membuat saya kesulitan untuk ke sana. Apalagi saat ini diberlakukan tes PCR yang berlaku bagi semua kepentingan, termasuk bagi mereka-mereka yang ingin liburan ke Pulau Bali. Akibatnya fatal. Di saat Pulau Bali baru mulai menggeliat lagi pariwisatanya, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta justru menurun drastis, sebanyak 50.000 sampai 60.000 penumpang saban hari akibat adanya aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat. Selain wajib tes PCR itu, juga aturan karantina yang belum jelas dan membingungkan, sehingga membuat banyak pengunjung yang membatalkan liburan mereka ke Pulau Bali. Mereka yang akan liburan ke Pulau Bali tentu saja akan pikir panjang ribuan kali lantaran terbentur budget dan how can they will spend their time to holiday in Bali Island. Tentu saja, fakta yang nyesek ini membuat pengusaha pariwisata di seantero Pulau Bali, baik itu pengusaha-pengusaha perhotelan, villa, beach club, dan spot-spot pariwisata lainnya harus gigit jari dan menelan ludah pahit. Bagaimana tidak? Puluhan ribu orang cancel bookingan mereka. Ya, mau bagaimana lagi? Baliku sayang, Baliku malang. Tetima nasib saja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Aturan-aturan aneh yang diwajibkan pemerintah justru bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk membuat pariwisata Pulau Bali menggeliat kembali. Padahal masyarakat Pulau Bali menggantungkan hidup mereka hanya dari dunia pariwisata semata. Mayoritas masyarakat Bali mengisi perut mereka dari dunia pariwisata ini. Tak ada industri manufacturing di sana. Jika pariwisata mati, bagaimana orang Bali bisa mengisi perut mereka? Namun pemerintah seolah-olah menutup mata dengan fakta tersebut. Ketentuan yang tidak masuk di akal sehat itu mematikan dunia pariwisata di Pulau Bali dan secara tidak langsung membunuh rakyat Bali. Pelan tapi pasti. Jumlah kemiskinan dan pengangguran di Pulau Bali masih tinggi dan kini semakin bertambah banyak. Sudah banyak masyarakat yang teriak, sudah banyak masyarakat yang berkeluh kesah. Namun, pemerintah tetap tegar tengkuk dan menutup telinga. Ibaratnya, kalah tidak mau ikut aturan, tak usah liburan ke Bali. Titik. Padahal,
Protes itu timbul bukan karena masyarakatnya egois dan mau enaknya sendiri. Terus terang, tidak begitu. Tidak semata-mata karena kesulitan mau liburan ke Bali, lalu masyarakat yang mau senang-senang ke Bali pada protes. Sekali lagi saya katakan tidak begitu. Pemerintah setidaknya harus mendengar aspirasi masyarakat, menampung dan menimbang mana aspirasi yang terbaik, itu yang dipilih. Lain halnya kalau kasus COVID-19 di negara tercinta ini masih tinggi seperti dulu. Itu lain cerita. No debat, case closed. Namun di saat kasus COVID-19 sudah menurun drastis dan mendapat aplaus yang luar biasa dari dunia internasional yang memuji keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menurunkan penyebaran COVID-19, di saat yang sama masyarakat masih sama menderitanya dengan di saat kasus COVID-19 masih tinggi seperti dulu. Jujur, saya heran dan tidak habis pikir kenapa pemerintah sampai detik ini tetap tegar tengkuk, keras kepala dan tidak mau ambil pusing dengan tetap menerapkan aturan wajib tes PCR itu. Most people think that there must be something wrong. Bagaimana mungkin pemerintah menerbitkan aturan, namun pihak swasta yang kenyang dan dibuat kaya raya dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah? Sangat tidak adil. Lain halnya kalau pemerintah juga menerapkan aturan yang boleh melakukan tes PCR hanya boleh oleh pemerintah, bukan pihak swasta. Mungkin hal ini agak sedikit meredam kegalauan masyarakat. Jika pemerintah tetap keras kepala harus wajib tes PCR, maka pemerintah juga harus seimbang dengan menerapkan aturan yang boleh melakukan tes PCR hanya dari pihak pemerintah, bukan swasta seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Dengan demikian, tudingan mafia alkes yang terlibat dalam aturan pemerintah soal wajib tes PCR itu gugur dengan sendirinya. Selama masih pihak swasta yang bergentayangan di seantero bandara di negara ini, itu sama saja. Pemerintah hanya memikirkan kemakmuran pihak swasta, bukan memikirkan kepentingan rakyat yang hidupnya pas-pasan. Logikanya memang harus begitu. Namun intinya bukan itu yang masyarakat pikirkan dan masyarakat inginkan. Yang paling penting bagi masyarakat luas adalah hapus kewajiban tes PCR yang sangat memberatkan itu. Buatlah aturan yang lebih lunak. Misalnya, bagi yang sudah vaksin 2 kali, tak perlu PCR lagi. Yang baru vaksin pertama, cukup tes antigen saja. Wajib PCR hanya diberlakukan kepada mereka yang tidak mau vaksin. It's fair enough. Israel memang kafir. Namun Israel membawa kemakmuran bagi dunia melalui berbagai sains dan teknologi tinggi. Kafir bagimu, bagiku bukan kafir. Sebab tak ada wajib tes PCR di semua bandara di sana. Dan mereka fine-fine saja. Salam hormat, salam NKRI.